coba kalau misalkan lagi main satu lagu, jangan cuma buka di Google dicari chordnya apa ya. Nah kalau kayak gitu ya kamu nggak belajar ngulik, kamu harus bisa analisa kenapa sih dia tingkatannya bunyinya kok ketiga, kedua, kayak gitu. Hai teman-teman, welcome back. Di video hari ini saya mau ngajakin teman-teman buat menganalisa chord progression. Jadi buat kamu yang suka ngulik atau lagi belajar ngulik, semoga dia bisa bermanfaat sehingga proses ngulik kamu jadi lebih cepat. Alright, jadi kita akan mengambil contoh dari lagunya Lyodra yang pesan terakhir. Saya udah punya di sini satu screenshot dari satu website yang terkenal di mana kamu biasanya bisa mendapatkan chord dari suatu lagu dengan cepat ya. Jadi di sini udah tertulis lagunya dan chordnya juga sudah dikasih tahu di situ. Saya nggak akan bahas chord per chordnya itu bentuknya seperti apa, karena di sini tujuannya kita ingin menganalisa struktur ya. Jadi lagu ini dimainin di D mayor sebenarnya, tapi kita pakai capo 2. Ya seperti di website ini ditulis bahwa kita pakai capo 2 dan kita akan maininnya di C. Oke, jadi yang perlu teman-teman pelajari dulu sebelumnya, biasanya kalau udah ditulis kayak gini, awal pertamanya ini chord C. Nah ini kan ada C di sini ya. Nah ini menandakan kita asumsikan dia mainnya di C mayor. Ya walaupun ini sebenarnya kita mainnya di D mayor karena di capo 2, tapi ini anggapnya C mayor dulu. Nah kita harus tahu tingkatan dari chord. Tingkatan itu seperti ini kalau di mayor. Ini yang umumnya ya. Tingkatan di mayor ini juga saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Jadi yang huruf kecil ini artinya minor, yang gede mayor. Jadi di C mayor kita punya tingkatan satu di C mayor, lalu ada D minor, E minor, F, G, A minor, B diminish. Nah ini tingkat 7 nih jarang dimainin kalau di lagu pop ya. Nah sekarang kita analisa nih di sesi baris pertama ini. Kan lagunya seperti ini ya. Nah ini bisa kita anggap dia dari 1 progresinya ke 6 melihat dari sini. Oke, lalu dia ke F. Maaf ya agak-agak bindeng saya, masih agak pilek-pilek dikit. Oke, terus ke D yang ku rasa. Ya jadi 4, kedua, ke 5. Lalu diulang lagi ya. Ya jadi basically ini sebenarnya diulang 2 kali. Lalu kita ke bagian ini. E minor ke F itu dari 3 ke 4. Lalu ketiga lagi E minor. Mama mencintaiku sepenuh hati. Ya, itu kedua lagi. Kelima. Lalu diulang lagi 3 ke 6 ke 4 sorry. Lalu tapi terimalah. Oke, 2 ke 3. Permintaan terakhirku. Oke, strukturnya seperti ini. Jadi so far kalau kamu lihat sampai kita main di sini di terakhir ini masih menganut chord-chord yang ada di scale C mayor ini. Oke?
Jadi belum ada yang di luar ini. Lalu kita ke ref. Genggam tangan sayang. Nah ini dia G on B. Sebenarnya kalau kamu main G aja juga masih masuk. Ya, cuma ini nanti lebih advance lagi lah kalau kita ngebahas slash chord seperti ini. Jadi anggap aja ini C ke G ya. Jadi 1 ke 5 ke 6 lalu ke 5 lagi. Keempat, 3, 2 ke 5. Oke. Dan terakhir. Lalu sebenarnya dia sama lagi ya. Cuma di akhirnya ini endingnya dia cari aku 2 kuat berakhir di 1. Ya biasanya awal sama akhir itu endingnya akan di tingkat 1 biasanya. Paling common seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Oke, lalu kita ke sini ya. Tak membencimu. Nah, ini keempat, ketiga. Ku harap kau begitu. Ke sini ya. Sorry, kedua. Keenam. Terus ulang lagi. Tak ingin kau jauh. Sama. Tapi takdir menginginkan kita 3 untuk berpisah. 5. Habis itu dia ke ref lagi. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalau kita balik dulu ke atas, ke verse ya, sampai dengan di bawah sini, ini semua masih dalam rentang major scale, C major scale ini. Ya, jadi semua chord yang ada di sini, basically ini ada di lagunya. 7, seperti yang tadi saya bilang, jarang banget ada. Nah, jadi ketika kamu ngulik, kalau bisa ini tuh kamu sudah tahu ya, paham. Jadi poin pertamanya adalah tahu tingkatan chordnya, tahu tingkatan chord dari tangga nada. Ya, jadi kalau kamu main di C, udah tahu nih 2, 3 sampai 6 itu apa aja chordnya. Lalu kalau mainnya di D, apa aja nih chordnya. Ya sebenarnya tinggal kamu translate aja ke tangan nada yang lain ya. Kalau D kan berarti ada D, E minor, F sharp minor, dan seperti itu. Kalau misalnya kamu belum paham teori gimana cara bangun tingkatan itu, bisa cari aja langsung di Google gitu ya. Jadi kamu punya limitasi, cuma 6 chord ini aja nih yang saya perlu kulik. Ya, jadi kamu nggak usah cari-cari dari sini. Jadi kamu nggak usah cari-cari di luar dari tingkatan chord ini. Jadi misalkan kayak mungkin nggak ya ada C crash minor, mungkin nggak ya ada F sharp mayor. Nah itu kan nggak ada di sini. Jadi nggak usah bingung-bingung cari chord yang lain. Ya, jadi lebih hemat waktunya kan buat nyari. Setelah itu kamu kalau bisa pahami bunyinya. Nah, dianalisa nih, misalkan kamu mau analisa tingkatan keempat ya. Misalkan 4 nih, saya lingkarin semua yang ada 4 ya. Nah, kamu analisa nih, kalau misalkan saya main tadi dari awal ya. Terus ke A minor, terus ke F. Nah, suasananya dari A minor ke F, keempat tuh bunyinya kayak gimana? Sekarang terus kita beralih dari 3 ke 4. Misalkan E minor. Nah,
si bunyi F-nya ini kan ada karakternya sendiri. Jadi ketika kamu dengerin, ini kayaknya ke F deh, karena bunyinya tuh kayak gini. Nah itu mesti latihan sering-sering ngulik ya, supaya kamu juga bangun database di telinga kamu gitu. Kamu nangkep ini tuh suasananya kayak gini, kira-kira masuknya ke chord yang tingkatan berapa. Karena tiap chord itu tingkatannya punya karakter masing-masing. Kalau ketiga tuh bunyinya kayak gini loh, kalau kedua tuh bunyinya kayak gini loh ya. Jadi dari situ kamu bisa melimitasi lagi dari sekian chord minor contohnya ya, kira-kira nih bunyinya dari tingkatan 2, 3, apa 6 ya. Kalau mayor dari 1, 4, atau 5 ya. Gitu. Kalau 1 tuh lebih rooted, lebih membumi gitu, karena dia chord pertamanya dari tingkatan mayor itu. Ya, untuk memulai biasanya bunyinya lebih mendasar. Ya, jadi ini coba dipahami bunyi atau karakternya. Nah, setelah itu kalau kamu udah bisa memilah gitu ya, dari tingkatan 1, 4, 5, 2, 3, 6 yang minor, bunyinya yang mana, itu akan lebih mudah untuk kamu ngulik. Dan tentunya yang ketiga adalah harus sering ngulik, supaya pengetahuan kamu ini diulang lagi. Ketika kamu main di tangan nada yang lain, karakternya tingkat 4 juga pasti sama, tingkat 5 sama kayak gitu. Cuma perbedaan bunyi aja karena dia berada di tangan nada yang berbeda gitu. Jadi semoga ilmu ini bisa teman-teman aplikasikan ketika sedang ngulik. Coba kalau misalkan lagi main satu lagu, jangan cuma buka di Google dicari chordnya apa ya. Nah kalau kayak gitu ya kamu nggak belajar ngulik, kamu harus bisa analisa kenapa sih dia tingkatannya bunyinya kok ketiga, kedua kayak gitu ya. Ini juga nanti ada tipikalnya juga, kayak misalkan progresi yang digunakan 1, 6 atau 4, 2, 5 gitu misalkan. Itu nanti lagu-lagu pop coba kamu bandingin lagu yang satu sama lagu yang lain, progresinya mirip-mirip gak sih kayak gini, apakah dia ada progresi 3 ke 4 atau dia totally different. Jadi itu jadi proses pembelajaran kamu juga supaya kamu bisa ngulik lebih cepat lagi. Nah ini masih basic banget, dalam artian kita belum punya chord-chord yang di luar tangan nada ini. Nanti ada juga lagu-lagu yang di luar tangan nada ini, chord-chord yang muncul. Biasanya lagu-lagu tahun era-era Beatles gitu, nah itu biasa unik-unik chordnya. Jadi kadang-kadang ada yang chordnya nggak di luar dari si tangan nada ini. Jadi coba dipahami dulu konsep yang dasar ini supaya nanti kalau lebih complicated akan lebih mudah buat kamu nguliknya. Alright, semoga membantu videonya. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.